Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, mahasiswa program studi pendidikan agama Islam semester 6 Stayo Yogyakarta yang kami banggakan. Eh, saya mohon maaf pada hari Senin atau Selasa yang lalu tanggal 14 ya, yang semestinya melakukan kuliah daring pada jam 5, tetapi tidak bisa saya lakukan karena ada kendala teknis. Laptop saya sedang error sehingga saya tidak bisa membuka file-file yang akan saya kirimkan kepada saudara. Nah, oleh karena itu maka saya ingin sampaikan pemberitahuan kepada Anda bahwa pada hari ini saya akan memberikan materi dua macam atau dua pokok bahasan. Yang pertama nanti adalah teknik analisis korelasional tata jenjang, dan yang kedua nanti teknik analisis komparasional yang nanti akan menggunakan teknik analisis t-test. Saya akan memberikan materi ini kepada Anda sebagai materi yang nanti akan saya keluarkan di dalam ujian. Baiklah saudara, saya minta Anda bisa memperhatikan dengan cermat dan seksama karena materi ini nanti akan saya keluarkan di dalam ujian ya. Yang pertama saya ingin sampaikan pembahasan pada saudara tentang teknik analisis korelasional tata jenjang atau rank order. Yang ini adalah merupakan teknik analisis korelasional kedua yang harus kita bicarakan, yang mestinya akan kita kuliahkan pada tanggal 14 yang lalu tetapi gagal karena laptop saya sedang error. Nah, teknik analisis korelasional tata jenjang ini adalah merupakan teknik analisis korelasi yang pada dasarnya dikatakan teknik analisis korelasional yang paling sederhana. Ya, di dalam dunia statistik, teknik korelasional tata jenjang atau ring order ini adalah merupakan teknik analisis korelasional yang paling sederhana karena prosedur kerjanya sangat sederhana. Ya. Nah, dalam teknik korelasional tata jenjang ini, besar kecilnya, kuat lemahnya korelasi antar variabel itu diukur berdasarkan rank of difference, perbedaan urutan kedudukan skornya. Jadi kita akan membuat ranking nanti skor-skor yang kita peroleh dalam penelitian itu. Sehingga datanya adalah merupakan data berjenjang atau data urutan, data ordinal. Karena nanti akan kita buat ranking. Dari skor yang paling besar akan kita kasih ranking paling kecil, dan skor paling kecil akan kita berikan ranking skor paling besar. Dari urutan atas sampai ke bawah. Nah, penggunaan dari teknik analisis korelasional tata jenjang ini adalah akan efektif jika digunakan untuk subjek yang jumlahnya itu atau jumlah individunya lebih dari 9 tapi kurang dari 30. Nah ini. Jadi kalau Anda akan meneliti dengan menguji hipotesanya dengan menggunakan teknik analisis korelasional tata jenjang itu, subjek penelitiannya atau N-nya itu lebih dari 9 tapi kurang dari 30. Jadi kira-kira ya 10 sampai 29 lah. Sehingga saya katakan bahwa teknik ini tidak efektif untuk N yang lebih besar atau sama dengan 30 ya. Nah, teknik ini juga tidak akan efektif untuk
N yang kurang dari 10. Jadi itu syaratnya. Kalau akan menggunakan tata jenjang, maka N-nya harus 10 sampai 29. Nah, lambang yang digunakan di dalam teknik analisis rank order atau tata jenjang ini, ya, untuk angka indeks korelasinya itu dilambangkan dengan rho, ya, dengan rho. Baca rho. Bukan P ya, tapi ini adalah seperti biji kecambah itu. Jadi gini, ya. Nah, seperti halnya RxY yang kita bicarakan kemarin dalam produk moment, maka indeks korelasi rho ini besarnya juga antara 0 sampai plus minus 1. Tidak akan pernah lebih dari 1. Jika menghasilkan penghitungan lebih dari 1, maka dipastikan penghitungannya itu berarti salah. Nah, untuk menghitung rho dipergunakan rumus yang kemarin kita tampilkan ini. Rho sama dengan 1 dikurangi 6 kali sigma D kuadrat, yang hasilnya nanti akan dibagi N dikalikan N kuadrat min 1. Atau bisa juga Anda gunakan rho sama dengan 1 dikurangi 6 kali sigma D kuadrat dibagi N pangkat 3 dikurangi N. Kemarin ada yang tanya, apa bedanya itu Pak? Ini sama. Anda menggunakan rumus yang atas ataupun yang bawah, yang pertama atau yang kedua, hasilnya akan sama, ya. Kemudian keterangannya adalah seperti ini. Rho itu adalah lambang dari angka indeks korelasi, ya. Rho itu adalah merupakan lambang dari indeks korelasi. 6 dan 1 ini adalah merupakan bilangan konstan. Lalu kemudian untuk D, ya, D-nya ini adalah lambang dari difference, yaitu perbedaan antara urutan atau ranking variabel 1, R1, dan ranking dari variabel 2 yang disingkat R2 nanti. Itu nanti akan dihitung, dikurangkan gitu, rankingnya itu. Nah, hasil hitung dari R-1 itu adalah merupakan difference itu, ya. R1 dikurangi R2. Hasil hitung dari R1 dikurangi R2 itu adalah merupakan difference atau D, yang nanti itu akan kita kuadratkan setelah semuanya kita dapatkan. Baik saudara, lalu kemudian prosedur analisisnya sama seperti yang kita lakukan kemarin. Yang pertama merumuskan hipotesis alternatif dan hipotesis nol. Nah, untuk prosedur analisis tata jenjang ini, hipotesisnya dirumuskan kedua-duanya, yang alternatif dan juga yang nol. Yang hipotesis alternatif kan hipotesis penelitian kita. Kita ambil dari rumusan hipotesis yang ada di dalam proposal penelitian kita. Misalnya, ada hubungan antara gizi dan kesehatan. Nah, kalau hipotesis nol itu adalah pengingkaran dari hipotesis alternatif, bahwa tidak ada hubungan antara gizi dan kesehatan. Lalu kemudian kita menyiapkan tabel kerja dengan kolom-kolom, ada nomor urut, ada nama subjek yang kita teliti, kemudian ada skor. Ini skor 1 untuk variabel 1 dan skor 2 untuk variabel 2, nanti ada kolomnya sendiri-sendiri. Lalu skor-skor itu kita ranking, tadi sudah saya katakan, untuk R1 ini rankingnya variabel 1, dan R2 untuk rankingnya variabel 2. Setelah kita ranking, maka kita hitung difference-nya atau D-nya, ya, difference-nya atau D-nya. Jadi R1 ranking 1 dikurangi ranking 2, nanti hasilnya berapa. Untuk saudara ketahui kolom difference ini nanti jika dijumlah ke bawah hasilnya harus 0. Nah, yang terakhir kemudian mengkuadratkan D atau kita hitung D kuadrat. Lalu kita jumlahkan, maka jumlahnya akan diketahui sigma D kuadrat. Ini yang nanti akan kita tuju,
Karena rumus induk dari teknik analisis korelasional tata jenjang itu adalah di sigma D kuadrat ini nanti. Jadi kita susah-susah membuat tabel kerja dari nomor urut sampai adanya D yang kuadratkan dan dijumlahkan sehingga menghasilkan sigma D kuadrat. Ya, tujuannya adalah untuk menghasilkan ini. Akhirnya ini. Kalau kita sudah mendapatkan sigma D kuadrat ini, maka kita akan bisa menggunakan rumus yang tadi sudah saya sampaikan di depan. Ya. Baru kemudian yang ketiga prosedur dalam menghitung indeks row sesuai dengan rumus. Yang keempat melakukan interpretasi. Ya. Baru yang kelima adalah menarik kesimpulan. Itulah prosedur analisis dari teknik analisis korelasional tata jenjang. Nah, cara memberikan interpretasi sama seperti halnya kita memberikan interpretasi terhadap RxY, produk momen kemarin. Yang pertama, untuk memberikan interpretasi terhadap angka indeks korelasi tata jenjang itu terlebih dahulu harus dirumuskan hipotesis alternatif dan hipotesis nolnya tadi, karena di situ jadi patokannya. Ya, contoh ini hubungan hipotesis alternatif, ada korelasi positif signifikan antara variabel 1 dengan variabel 2. Nah, yang hipotesis nol adalah penolakan. Tidak ada korelasi positif signifikan antara variabel 1 dan variabel 2. Ini wajib kita rumuskan. Nah, yang kedua, angka indeks korelasi atau angka indeks korelasi rho, ya, ini kemudian dikonsultasikan dengan tabel nilai rho sesuai dengan DF. Ya, baik pada taraf signifikansi 1% maupun 5%. Jadi, sebelum Anda mengkonsultasikan indeks korelasi rho ini dengan tabel, maka terlebih dahulu Anda harus menghitung DF-nya. Ya. Degree of freedom dari N-nya. Ya. Kemudian setelah itu kaidah penyimpulannya adalah jika rho observasi atau rho yang kita hasilkan dalam penghitungan itu, ya, jika rho observasi atau rho yang kita hasilkan dalam penghitungan itu lebih besar daripada rho dalam tabel, maka hipotesis nol ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Ya, artinya berarti ada korelasi nanti. Jika rho observasi itu lebih kecil daripada rho dalam tabel, maka hipotesis nol diterima dan hipotesis alternatif ditolak. Nah, itu kaidah penyimpulannya. Ya. Baiklah saudara sekalian, sekarang kita akan menghitung atau mengaplikasikan teknik analisis korelasional tata jenjang itu ke dalam aplikasi. Ya. Silahkan diikuti secara cermat, akan kita coba. Kita cari dulu. Nah, ini latihan tata jenjang. Ya. Kita contohkan dalam latihan pengujian hipotesis dengan teknik analisis korelasional tata jenjang ini adalah kita akan meneliti tentang korelasi antara keaktifan mahasiswa dalam kegiatan ekstra universitas dengan prestasi akademik pada mahasiswa. Kita gantikan biar pada mahasiswa STAYO semester 6 tahun 2000 pada mahasiswa PAI STAYO semester 6 tahun 2020 ya. Ya. Kita sudah mempunyai data seperti ini nih. Ada 10 orang yang kita teliti. Dan memenuhi syarat karena tadi 10
sampai 29 yang bisa kita teliti melalui ring order ini atau teknik analisis korelasional tata jenjang ini. Ini ada 10 orang yang kita teliti ya, ada 10 orang yang kita teliti dengan skor yang sudah jelas di sini. Skor keaktifan mahasiswa dalam kegiatan ekstra universitas dan skor prestasi akademik. Keaktifan mahasiswa dalam kegiatan ekstra universitas adalah merupakan variabel X dan prestasi akademik adalah merupakan variabel Y. Ya. Tugasnya rumuskan hipotesisnya dan uji dengan teknik analisis tata jenjang. Oke. Langsung saja, hipotesis yang akan kita buat ini adalah ada 2 macam tadi ya, yaitu hipotesis alternatif atau HA, dilambangkan dengan HA, dan hipotesis 0 atau yang dilambangkan dengan H0. Ya, maka kita buat hipotesis alternatifnya, lambangnya H dengan A kecil, H besar A kecil. Nah, hipotesis alternatifnya tentu ya sama dengan bunyi judulnya. Tinggal menaruhkan saja kata ada. Ya. Tinggal menaruhkan saja kata ada nantinya ya. Jadi di sini akan kita tulis ada. Ya. Ada apa? Yaitu ada ya korelasi antara keaktifan mahasiswa dalam kegiatan ekstra universitas dengan prestasi akademik pada stadium ya, 2020. Ya. Itu adalah hipotesis alternatifnya. Nah, sekarang yang kedua adalah hipotesis nolnya. Hipotesis nolnya. H0. Tadi saya katakan hipotesis nol adalah hipotesis konfrontatif. Kalau hipotesis alternatifnya mengatakan ada korelasi, maka hipotesis nolnya mengatakan tidak ada. Tidak ada apa? Tidak ada apa? Ya, kita pastikan aja lagi di sini. Tidak ada korelasi antara keaktifan mahasiswa dalam kegiatan ekstra universitas dengan prestasi akademik pada mahasiswa PAI stadium semester 6 2020. Ya, ini harus kita tulis semuanya saudara sekalian ya. Ini harus kita tulis semuanya. Karena nanti maksudnya kedua hipotesis ini harus kita tulis semuanya. Karena nanti akan kita jadikan sebagai dasar untuk mengambil kesimpulan. Ya. Kalau hipotesis 0 ditolak, berarti hipotesis alternatifnya diterima. Kalau hipotesis 0 diterima, berarti hipotesisnya alternatifnya adalah ditolak. Selalu pangkalnya adalah dari hipotesis yang kedua ini, yaitu hipotesis 0. Baik, sekarang akan kita lakukan teknik pembuatan tabel kerjanya. Ini yang tadi tabel kerja, ada nomor, ada nama, ada skor untuk variabel 1 maupun skor untuk variabel 2, ada kolom rankingnya ya. Ada kolom rankingnya. Jadi ada nomor, ada nama, ada skor untuk variabel 1 dan skor variabel 2 ditulis semua di sini. Kemudian ada rankingnya, nanti akan kita buat ranking untuk variabel 1, untuk ranking variabel 2. Lalu akan kita buat selisihnya antara R1 dengan R2. Nanti kemudian hasilnya akan kita kuadratkan. Ya. Baik, saudara, kita mulai saja. Mudah sekali cara menganalisisnya. Pindahkan saja dulu nomor dan subjeknya. Ya. Nomor dan subjeknya dipindahkan.
dipindahkan ke sini aja. Oke. Ya. Kemudian setelah itu kita masukkan skornya. Untuk X kita masukkan ya, satu persatu biar jelas. Skor untuk X kita masukkan ya. Kemudian skor untuk Y-nya juga kita masukkan ya, kita masukkan. Nah, baru kemudian kita akan membuat ranking di sini. Maka di sini akan ada R1. Ini adalah untuk R1 untuk ranking variabel 1 dan ada R2 untuk ranking variabel 2. Ya, begitu caranya. Nah, ini kemudian kita buat ranking, Saudara. Kita buat ranking untuk dua-duanya. Sekarang kita akan melakukan perankingan untuk variabel 1 dulu. Mana yang paling besar? Ternyata yang paling besar adalah 99 ya. Maka 99 ini kita berikan ranking 1. Di bawah 99 ada berapa, Saudara? Yang lebih kecil dari itu di bawahnya persis ada 89. Bukan di bawah persis begini, maksudnya lebih kecil. Angka yang lebih kecil di bawahnya. Berikutnya adalah 89. Berarti di sini kita berikan ranking 2. Lalu kemudian di bawah 89 ternyata ada 87 ya. Maka kita berikan ranking 3. Ya. Kemudian kita besarkan sedikit. Ya. Biar kelihatan jelas ya. Setelah itu kita di bawah 87 ada berapa? Ada 86. Berarti ini ranking 4. Di bawah 86 berapa? Ternyata langsung 80. Berarti di sini ranking 5. Di bawah 80 ada berapa? Ternyata ada di bawahnya yang lebih di bawahnya persis adalah 77. Ya. 77 berarti ini ranking 6. Nah, di bawahnya 77 angka berapa mestinya? Ternyata di sini ada 76 bagi ranking 7. Di bawah 76 angka berapa mestinya? Ya, mestinya 75, 74. Nah, tapi ternyata yang ada 70 berarti ini ranking 8. Bawah angka 70 berapa mestinya? Mestinya 69, 68, tapi ini yang ada adalah 66. Ini ranking 9. Kemudian yang terakhir 65 adalah ranking 10. Nah, gitu. Mudah toh? Sekarang ranking 2. Ranking untuk variabel 2. Ya, ranking untuk variabel 2. Ranking untuk variabel 2 yang paling besar adalah 88. Ya. 88. Maka kita akan berikan dia sebagai ranking 88 adalah ranking 1. Kemudian 8 berikutnya 87 adalah ranking 2. Berikutnya di bawahnya ada di bawah 87 di bawah 87 ada 80 ranking 3.
Di bawah 80 ada maaf saudara, ini datanya sepertinya keliru ya. Ini datanya sepertinya keliru. Karena kita lihat di sini nampaknya beriringan terus ini. Di bawah 80 kan 76 itu ranking 4, di bawah 76 ada enggak apa ya, oke. Di bawah setelah ranking 3 bawah 80 ada 76. Ini adalah ranking 4. Di bawah 76 ada 70. Nah, 70-nya ini ada 2 ya. 70-nya ada 2. 1 2. Ya, berarti untuk angka yang sama bukan berarti tidak harus diberikan ranking yang sama, atau tidak boleh juga diberikan dua angka dalam ranking yang sama. Meskipun atau maksud saya tidak boleh juga diberikan ranking yang berbeda gitu. Maka sebenarnya 70 ini tidak boleh diurutkan berikutnya terus 5 6 enggak, tapi ranking 70 ini maksud saya harus sama, begitu maksud saya. Ya, tidak boleh berbeda, tapi harus sama. Nah, karena harus sama, maka tidak bisa kita mengatakan 70 ini ranking 5 terus ini juga ranking 5, enggak. Tetapi karena ada 2, maka caranya membuat ranking adalah urutannya itu keberapa, lalu ditambahkan terus dibagi jumlah angka yang sama. Ini kan angka yang sama ada 2, 70. Urutannya misalnya mestinya adalah 5 dan 6, tapi karena tidak boleh sama rankingnya, maka berarti cara membuat rankingnya adalah ini urutan 5 ditambah urutan 6 ya, sama dengan 11 gitu. Lah ini harus kita bagi 2. Kalau 70-nya 3 gimana Pak? Ya kalau 70-nya 3 ya berarti ranking 5 tambah ranking 6 tambah ranking 7 ya. Ada 18 dibagi 3. Nanti kalau ranking 3 karena ini rankingnya cuma 2 ya bagi 2. 5 tambah 6 11 bagi 2 sama dengan 5,5. Berarti di sini rankingnya adalah 5,5. Ini juga 5,5. Oke. Nah, sekarang ini kita hapus saja ya daripada mengganggu. Tadi hanya contoh untuk membuat rankingnya. Berikutnya di bawah 70 ada angka berapa? Oh, ternyata ada angka 70 68 berikutnya. Nah, 68 ini ya adalah ranking berapa Saudara? Tadi sudah ranking 5 dan 6 sudah diduduki, berarti adalah ranking 7 gitu. Kemudian di bawah 68 ada 67, berarti ini adalah ranking 8. Di bawah 67 ada ranking 6, maka berarti di sini adalah ranking 9. Di bawah angka 66 ada 66-nya 2 ya. Berarti kalau 66-nya 2, yang 66 pertama ini adalah urutan 9, yang 66 kedua urutan 10. Berarti ini nanti harus kita hitung 9 karena ada ranking 9, yang satunya ranking 10 tambah 10 ya sama dengan
19. Kemudian ini dibagi 2 sama dengan 9,5. Berarti di sini rankingnya adalah 9,5. Di sini juga 9,5. Lupa kok nggak ada ranking 10-nya. Nah, ranking 10-nya sudah terhitung di sini tadi kan? Ini. Ranking 10-nya sudah terhitung di sini tadi, ya. Jadi itu perankingannya. Nah, ini kita hapus saja biar tidak mengganggu. Nah, berikutnya kita akan menghitung difference-nya, ya. Kita akan menghitung difference-nya atau D-nya. Mengurangkan antara R1 dengan R2. Ini 8 kurangi 8, maka di sini adalah 0. 6 kurangi 7, 6 kurangi 7 berarti di sini adalah min 1. Ya. Kemudian 7 dikurangi 9,5 berarti min 2,5. Ya. Berikutnya 5 dikurangi 5,5 berarti min 0,5. 4 dikurangi 4, 0. 3 dikurangi 3, 0. 1 dikurangi 1, 0. 2 dikurangi 2, 0. 9 dikurangi 9,5, min 0,5. Ya, kemudian yang terakhir 10 dikurangi 5,5 berarti 4,5. Ya, saudara, saya ingin jelaskan kepada Anda bahwa kolom D ini jumlahnya harus 0. Di sini nanti jumlahnya harus 0, ya. Jadi di sini nanti jumlahnya harus 0. Kalau di sini jumlahnya tidak 0 berarti penghitungan atau perankingan yang Anda buat tadi keliru. Kita coba. Ya. Min 1 tambah min 2,5 berarti min 3,5. Ditambah min setengah berarti min 4. Ditambah setengah lagi berarti min 4,5. Nah, min 4,5, ya, yang min ada 4,5, yang plus juga ada 4,5, ya. Berarti 4,5 kurangi 4,5 sama dengan 0. Berarti perankingan yang kita buat tadi sudah betul. Nah, sekarang kita akan melakukan penguadratan. 0 dikuadratkan 0. Min 1 dikuadratkan 1. Sekarang 2,5. (2,5) dikalikan 2,5, ya, berarti 6,25, ya, 6,25. Tolong ditandai biar nanti tidak, ya, yang 2,5 kuadrat adalah 6,25. Sekarang sekalian saja kita hitung daripada nanti buka kalkulator lagi. Yang 4,5 kuadrat, 4,5 kali 4,5, ya, sama dengan 20,25. Lalu 0,5 dikuadratkan itu, ya, 0,5 dikalikan dengan 0,5
sama dengan 0,25. Ya, kita kembali ke tabel tadi. Jadi kita sudah menghasilkan angka-angka tadi, kita kembali ke tabel. Bentar, agak sedikit error ini. Ya, kita kembali ke tabel. Yang 2,5 kuadrat tadi adalah 6,25. 6,25. Yang 0,5 kuadrat adalah 0,25. Yang ini 0 kuadrat 0, 0 kuadrat 0, 0 kuadrat 0, 0 kuadrat juga 0, 0,5 kuadrat sama dengan 0,25, kemudian 4,5 kuadrat sama dengan tadi dah hitung 20,25. Ya. Nah, baru kemudian ini kita jumlahkan. Ya. 1 tambah ini tadi meskipun min hasilnya di sini plus karena dikuadratkan ya, Saudara. 1 tambah 6, 7 tambah 20, 27. Itu yang angka di depan koma. Jadi ada 1 tambah 6, 7 tambah 20, 27. Yang di belakang koma ada 25 tambah 25, 0,50, 0,75, 0,100 berarti 1. Itu 27 tambah 1. Berarti di sini jumlahnya adalah 28. Betul ya? 7, 27, 28. Nah, itu adalah hasil dari dikuadratnya. Nah, setelah kita mendapati itu, ya, setelah kita mendapatkan D kuadrat tadi kan sentralnya adalah di D kuadrat ini. Ya, maka kemudian kita akan tinggal masukkan data ke dalam rumus, ya. Kalau yang ini kan nggak butuh perlakuan, ini nggak butuh perlakuan, ini nggak butuh perlakuan, ini nggak butuh perlakuan, nggak butuh perlakuan, nggak butuh perlakuan. Ini juga 0, nggak ada artinya. Maka satu-satunya yang berarti dalam penghitungan ini di tabel kerja ini adalah D kuadrat. Ini adalah sentralnya yang nanti akan kita gunakan untuk menghitung. Ya. Baik Saudara, kita akan menghitung atau memasukkan masukkan datanya ke dalam rumus. Ini tadi rumusnya. Kita pakai salah satu aja. Karena pakai rumus pertama dan kedua nanti hasilnya akan sama. Ya, kita masukkan ke dalam rumus. Ya. Kita pakai rumus yang pertama saja. Tapi pakai kedua juga sama hasilnya. Berarti ini adalah rumusnya 1 dikurangi 6 kali sigma D kuadrat, ya, dibagi N kali N kuadrat dikurangi 1. 1 bilangan konstan, ya, tadi sudah dikatakan, maka tulis saja. Kemudian yang di sini ada 6 kali 6 dikalikan dengan sigma D kuadrat. Sigma D kuadratnya adalah berapa tadi? 28.
Maka kalikan aja 28. Setelah itu, maka kemudian kita akan membaginya dengan N. N-nya tadi berapa, saudara? N-nya adalah 10. Ya. Dikalikan dengan N kuadrat. N kuadratnya berapa? 10 kali 10 berarti 100. Ya, dikurangi dengan 1. Ya. Oke, berarti kita menghasilkan hitungan 1 ya, dikurangi dengan ini 6 kali 28 berarti 128 berarti 168 ya. Ya, 168. Lalu kemudian kita bagi dengan berapa itu? 10 dikalikan. Oke, kita buat langkahnya secara telaten aja biar Anda paham. Berarti 10 dikalikan 99 kan gitu. Nah, sebenarnya bisa sih langsung, tapi nggak apa-apa. Biar lebih jelas. Nah, jadi di sini ada 1 dikurangi dengan ya, dikurangi dengan 168 yang hasilnya nanti dibagi dengan 990 ya. Sehingga akan menghasilkan 1 dikurangi dengan kita lihat dulu, kita hitung dulu. Tadi 168 dibagi 990 ya, sama dengan 0,16969 berarti di sini dapat kita bulatkan ya. 6 ini kita bulatkan ke atas, di sini jadi 10 sehingga menjadi 0,17 ya. Hasilnya akan menjadi 0,17. Kita akan kembali ke tabel. Ini adalah 0,17 ya. Sekarang sudah bisa kita melihat, berarti hasilnya adalah 0,83 ya, 83. 0,83. Nah, ini adalah hasil yang kita peroleh. Ini adalah hasil yang kita peroleh. 0,83. Ya. Sekarang kita tinggal melakukan interpretasi data. Kita melakukan interpretasi data.
dengan kolom dengan kolom seperti ini. Ya. Nah, kalau kita akan melakukan interpretasi data, berarti pertama ini kita akan interpretasikan dalam taraf signifikansi 5% dan 1%. Kita tinggal pindahkan saja hasil hitungan kita ke dalam row hitung ini. Row hitung itu sama dengan RO atau R observasi. Row hitung itu sama dengan row O atau row observasi. Kita masukkan saja di situ. Kemudian kita masukkan juga di situ. Nah, terlihat sekarang. Nah, kemudian setelah itu kita akan melihat ke dalam tabel. Ya, kemarin di latihan Anda Product Moon saya berikan tabel. Kita ambil saja tabel row-nya. Tadi dikatakan bahwa DF itu sama dengan N, berarti tidak perlu menghitung. DF-nya ya N-nya itu. Tadi penelitian ini menggunakan N10. Berarti taraf signifikansi 5%-nya untuk N10 sama dengan 0,68. Lalu kemudian yang 1%-nya adalah 0,794. 0,48 yang 5%, kemudian 0,794 yang 1%. Ini N-nya 10, yang 5% 0,648, yang 1% 0,794. Dah, kita kembali ke latihan lagi. Ya, ini tadi adalah 0,648, kemudian yang 1% adalah 0,794. Ya. Sekarang kita lihat di sini. Ini kan sama dengan juga begini. Ya, sama saja. 0,83 itu sama dengan 0,830, sama saja. Nah, sekarang Anda lihat di sini. R hitungnya adalah 0,830. Yang tabelnya 0,648. Tentu akan kita tahu bahwa R hitung aja. Row hitung kita lebih besar daripada row tabelnya, sehingga kita akan menggunakan lambang yang ini. Ya, lebih besar. Ya. Kemudian 830 dengan 794 masih lebih besar lagi. Ya, kita dapati semuanya lebih besar. Karena row hitung lebih besar daripada row dalam tabel, maka status hipotesis nolnya ya, lebih besar ditolak atau terima, saudara. Hipotesis nolnya adalah ditolak. Ini juga ditolak karena row hitungnya lebih besar daripada row dalam tabel. Sehingga kesimpulan yang dapat ditarik adalah tadi, kalau H0 ditolak, maka HA-nya diterima. Kalau H0-nya diterima, maka hanya
nolnya, kalau hak nolnya diterima maka HA-nya ditolak. Kita kembali ke sini. Hipotesis nolnya ditolak. Ya. Ditolak. Tidak ada korelasinya, ditolak. Kalau tidak ada korelasinya, ditolak atau dibantah, berarti ada korelasi. Nah, karena hak nolnya itu ditolak, maka nggak dipakai. Yang dipakai untuk kesimpulan adalah HA-nya atau hipotesis alternatifnya. Sekali lagi, karena hipotesis nolnya ini ditolak, ya namanya ditolak, nggak kepake. Berarti hipotesis alternatif atau HA-nya yang diterima, berarti ini yang dipakai. Maka kesimpulannya adalah ini. Ya, kesimpulannya adalah tuh. Nah, kesimpulan nih, ada korelasi antara keaktifan mahasiswa dalam kegiatan ekstra universitas dengan prestasi akademik mahasiswa PAI Stayo semester 6 tahun 2020. Baik, saudara sekalian, untuk kuliah pagi ini cukup sampai di sini dulu, dan kemudian nanti akan saya kirim kepada Anda. Nanti akan saya kirim kepada Anda latihan aplikasinya. Selanjutnya, nanti pada jam ujian kita, ya, pada jadwal ujian kita nanti, saya akan memberikan materi yang terakhir. Dan selanjutnya, karena pengerjaan ujian statistik ini membutuhkan waktu yang cukup lama, maka ujiannya akan saya berikan kepada saudara nanti malam. Ya, ujiannya akan saya berikan kepada saudara nanti malam. Untuk pas jadwal ujian nanti saya akan berikan materi tambahannya. Ya. Atau setelah materi tambahan nanti saya langsung mengeluarkan soal ujian, kemudian pengerjaannya saya berikan waktu sampai jam 24. Ya, longgar kan? Saya lebih senang longgar itu supaya saudara mempunyai waktu untuk mengerjakan. Dan untuk sementara pagi ini saya cukupkan sekian dulu. Nanti kita akan kuliah lagi pada jam kita ujian. Lalu ketika kita ujian, kita akan kuliah lagi nanti ketika jam ujian. Lalu setelah itu akan langsung saya berikan soal untuk dikerjakan sebagai soal ujian, dan pengerjaannya saya berikan kelonggaran waktu sampai jam 24. Begitu saudara, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.